8 juta ton. 8 juta ton semen. 8 juta ton. Ya. Investasi triliunan. Di mana mereka Tapi ini yang kasus di Manggarai Timur kan? Manggarai Timur. Di mana mereka akan membuat perkampungan, ada gereja, ada sekolah, apa segala. Triliunan. Janji dari investor. Investor. Mereka produksi hanya 8 juta ton setahun. Dibagi 50 kg. Ada satu sak semen 50 kg tuh. Ya. Cuman 160.000 sak semen. Harga sak semen di Manggarai 55.000 satu. Berarti dikali 160.000 sak semen. Cuman 8 miliar 800 juta pendapatan setahun. Investasi triliunan. Artinya apa Dari itu? sisi ekonomi itu investasi mulai macam apa seperti itu? Karena itu kan umurnya panjang. Umurnya panjang. Baik Om. 1 triliun itu 1.000 miliar. Iya. 1.000 miliar dibagi 8,8 miliar. Iya. Itu berapa puluh tahun Om? Iya. Sementara hak mereka punya hanya cuma berapa puluh tahun pengelolaan. Kalau kan, bisa diperpanjang, iya, itu kan ada itunya diperpanjang. Ada yang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. oke, kita perpanjang Om kita perpanjang. Artinya kalau kita perpanjang itu Om, berarti bukan hanya di Lingko itu doang yang nantinya akan dieksploitasi. Kan 500-an hektar. 500 hektar, berarti seluruhnya nanti. Berapa kampung segala macam, golo-golo situ hancur semua tuh. Lah, ya iyalah, namanya 500 hektar itu. Siapa bilang 500 hektar Om? Lebih dari itu. 500 hektar. Lebih dari itu. Izin batu gampingnya itu cuma 190 hektar kalau nggak salah. Iya, itu kan izin Yang awal 500 pertama. hektar itu, yang 500 hektar itu izin mangan Om. Nah, kalau gitu itu penipuan. Berarti dugaan saya ada misi lain di sini Iya, itu Om. penipuan. Ada misi lain. Misinya kira-kira apa Orang dugaan? yang sama punya 2 iuk, Hmm. iuk gamping yang cuma 190 hektar, yang investasinya kata triliunan, Heeh. dan iuk Nilainya mangan kecil, tapi nilainya kecil tadi. yang Tuh. 500-an hektar. Itu tipu-tipu. itu. Iya, karena Itu saya nggak menduga Om, tujuannya sebenarnya mangan. Menduga tujuannya Tipu-tipu. mangan. Artinya dengan pabrik semen itu, dia bangun smelter. Dia sudah bangun smelter itu, dia masuk tambang mangan. Pemerintah bilang, kamu kan harus bangun smelter. Ini, gua udah bangun smelter. Tidak mungkin pemerintah akan tolak untuk eksploitasi untuk tambang mangan itu. Karena sudah bangun smelter itu. Sebenarnya tujuannya itu ini orang ini. Tapi Orang yang sama loh. tapi pertanyaannya kenapa mereka tidak langsung minta izin untuk tambang mangan? Kan belum Kan kan sudah ditolak. bermasalah. Pernah masalah kemarin tuh. Oh, sudah masalah. Mereka oh sebelumnya sudah dipermasalahkan. membiarkan. Nggak eros itu kayak Oh, gitu. Cuma kalau menurut saya sebenarnya anak-anak pegiat tambang itu di sana, lingkungan itu sekarang harus getol bertanya kepada Pemda, itu dana reklamasi tambang awal itu kemana dan berapa banyak? Memang ada dana reklamasinya. Di mana-mana itu ada, dan itu harus masuk ke bank pemerintah daerah. Dan dana itu sebelum kita melakukan aktivitas apa-apa di situ harus ada jaminan keseriusan kita. Kalau dulu 1M, tidak tahu sekarang. Itu jaminan keseriusan untuk survei aja, itu belum untuk eksplorasi dan eksploitasi. Tapi masyarakat tahu tidak bahwa ada dana transparansi dana apa tadi? Masyarakat tahu dari mana? Itu kan tahu cuma Iya. pemerintah doang. Yang tahu cuma investor dengan Orang-orang yang bekerja di pemerintah. jalan. Cuma yang ingin saya Itulah dorong supaya masalahnya. masyarakat tahu bagaimana sih lahan pasca tambang ini, apa dibayarin lubang begini atau diapakan. Nah, tetapi bahwa dana untuk melakukan reklamasi itu ada dari setiap perusahaan tambang itu ada. Nah, tinggal dipertanyakan kepada Pemdanya. Ini dana ini ada, apa udah hilang nih makan tikus, kan seperti itu. Kalau mau ada tutup Jadi lagi. tidak usah berteriak kemana-mana dulu. Pemdanya dulu sorotin. Mana ini lubang udah lama ini? Dananya kemana? Dan kalau mau lebih jauh lagi, kita harus bertanya retribusi per tahun dari mangan ini berapa duit sih? Kan harus. Sehingga ada bukti Pak, pembangunan Manggarai Timur itu apa dari hasil tambang. Dulu Manggarai dulu. Mangan itu kan masih Kabupaten Manggarai. Masih Manggarai, tapi terakhir itu kan dulu. Cipto Katanya Tera, Pak. cuma 87 juta setahun.
begitu. 50 juta Gitu. setahun. Harus. Om, berarti Om, kan mereka punya IUP itu kan cuma 190-an hektar. Berarti mereka nanti akan ajukan lagi tempat-tempat lain IUP di sekitar situ ya, Om? Itu udah pasti, tapi Berarti rusak semua, satu wilayah itu, utara itu rusak semua nanti sudah. tapi kalau awalnya udah nggak bener gitu ya, itu udah nggak bener urusannya. Tapi yang saya lihat sekarang kan seolah-olah itu relasi antara investor tambang dengan masyarakat saja. Padahal kan tambang tidak mungkin hadir di sana tanpa peran pemerintah kan. Nah itu berarti bahwa kalau masyarakat itu menolak tambang, harusnya pada saat yang sama juga menolak kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan tambang itu. Ada dua Pak dosen. Yang pertama, kunci tambang itu adalah dukungan masyarakat. Itu yang pertama. Pertama sekali ada dukungan masyarakat. Yang kedua secara legal dari pemerintah. Izin itu bisa keluar kalau seluruh rakyat mengizinkan. Kalau seluruh rakyat mengizinkan, mau siapapun dari luar tidak akan bisa menolak itu karena rakyat sudah mengizinkan. Itu yang pertama, pemerintah hanya melegalkan. Dan yang kedua, rakyat menolak tetapi pemerintah mengizinkan. Ini yang jadi problem. Ini yang jadi problem. Rakyat menolak, pemerintah mengizinkan, maka jadi ribut. Yang ketiga, rakyat menolak, pemerintah menolak, rakyat mengizinkan. Seperti tambang emas, maka terjadilah pertambangan tanpa izin, tambang liar. Itu problem juga. Tetapi resistensi masyarakat terhadap tambang liar sangat kecil. Yang ada resistensi pemerintah. Pemerintah bisa menertibkan karena dia punya sarana prasarana, dia punya aparat, gitu kan? Nah, tetapi resistensi paling besar pada saat rakyat tidak mendukung. Itu pasti akan sangat seru. Tapi di mana-mana orang-orang tambang jika situasi seperti itu mereka akan mundur daripada duit mereka habis dimakan birokrat yang tidak jelas. Tikus-tikus liar ya. Seperti itu untuk apa? Jadi saran saya kalau sudah begitu tambang itu apalagi informasinya tidak jelas itu mundur udah percuma. Ngapain ngotot nambang itu di Lengkololo? Ya, Karena dia sudah tahu potensi konflik di masa depannya tinggi kan? sebenarnya sih bukan bu. Orang yang melakukan survei awal itu yang menipu investor. Karena sebelum melakukan apa-apa kan kita sebagai orang tambang kan ada istilahnya penyelidikan umum meliputi beberapa aspek. Ya. Apa misalnya? Yang pertama aspek ekonomi masyarakat, geoekonominya, geopolitiknya, ya kan? Adat istiadatnya bagaimana? Ya seperti itu. Itu semua harus dikalkulasi. Nah, cuma menjadi masalah kenapa tambang di Manggarai bisa masuk? Intervensi pemerintah. Kalau dari sisi adat, Manggarai sangat kuat dengan adat istiadatnya. Ada Lingko, ada Tua Tenu, Padang Baru Gendang, ya kan? Pada WTQ istilah kita orang Manggarai sangat kuat, tapi intervensi pemerintah sangat kuat hadir ke tambang mangan. Saya sih tekan pada poin itu, kenapa bisa hadir tambang di Manggarai sana? Karena intervensi pemerintah. Itu tadi. Itu kita lihat di Perdanya Manggarai Timur itu. Hampir semua desa ada kandungan ini. Berarti dia membuka diri. Berarti di otak para penyusun Perda ini orientasinya tambang untuk Manggarai Timur. Karena mereka berusaha. Kalau orientasi Manggarai Timur perkebunan, perpariwisata, Pertanian, ya. Peternakan juga bagus ya. Segala macam. Ya. Pada saat mereka menyusun Perda itu yang dibobot lebih ininya. Tapi yang saya lihat di sini, waduh, gila semua desa di utara hampir tambang semua, ada kandungan emas ini apa berarti mereka membuka. Itu berarti pemerintah itu punya salah besar di situ. Ya. Sebenarnya sih kalau saya melihat pemerintah melihat gampangnya, mereka tidak kreatif untuk mengelola selain tambang itu. Harusnya kan Pemerintah daerah kita itu kurang kreatif mengelola sumber daya yang ada pada masyarakat kurang ya. kreatif, tidak inovatif. Jadi sarannya Menutup mereka diri. Ya. Jadi saran saya kalau boleh mereka tuh carilah konsultan yang punya wawasan lingkungan gitu ya, bukan wawasan uang. Nah, itu yang penting.